jam 6 sore. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 13 Juli 2025 jam 9 pagi sebesar Rp8.634.000. Syukur sebesar Rp3.909.000. Persepuluhan sebesar Rp2.567.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.045.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 13 Juli 2025 jam 6 sore sebesar Rp11.640.000. Syukur sebesar Rp795.000. Persepuluhan sebesar Rp250.000. Sarana fisik sebesar Rp881.000 dan sada sebesar Rp527.000. 3. Dalam rangka menopang tugas pemberitaan Injil di Jemaat GPM Kudilale, Klasis GPM Buru Utara, maka panitia pelaksana pengabaran Injil Jemaat Peniel Batu Gajah, Klasis Kota Ambon, mohon bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menyumbang lewat amplop sehari berkorban yang akan diedarkan pada hari Minggu 27 Juli 2025 dalam ibadah jam 9 pagi dan jam 6 sore. 4. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya S. Pesiwarisa dengan menggunakan tata ibadah minggu ketiga. 5. Majelis yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Nazaret. 6. Pembacaan Alkitab terjemahan baru 2 dari 1 Samuel 26 ayat 1 sampai dengan 25. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Patrick Kempa dan paduan suara ligatura dari Jemaat Soya. 8. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 pada baitnya yang pertama dan kedua. 9. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 131. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu ketiga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 20 Juli 2025, Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
saudara-saudari jemaat dengan siap hati menghadap Tuhan, ibadah ini ditabiskan dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, ialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Curahkan kasih sayang-Mu
Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama-Mu. Ya Yesus anak tunggal Allah, ya Kristus anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami yang menebus dosa-dosa kami. Terimalah doa kami yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita ada dalam pelayanan firman. Bacaan Alkitab yang kita baca di saat sore ini, pertama Samuel 26, pasal 26 ayat 1 sampai 25. Pertama Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Tapi mendahulunya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikan hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Orang Sif datang kepada Saul di Gibea dan berkata, Daud sedang bersembunyi di bukit Hakila yang berhadapan dengan Yosimon. Lalu Saul turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang Israel pilihan untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Saul berkemah di tepi jalan di bukit Hakila
yang berhadapan dengan Yesimon. Sedangkan Daud tinggal di padang gurun. Ketika Daud mengetahui bahwa Saul datang memburu dia ke padang gurun, ia mengirimkan pengintai-pengintai, lalu didapatinya bahwa Saul benar-benar sudah datang. Daud pun berangkat dan sampai ke tempat Saul berkemah. Daud melihat tempat Saul berbaring beserta Abner bin Ner, panglima tentaranya. Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sementara tentara-tentara berkemah di sekelilingnya. Kemudian Daud berbicara kepada Abimelek, orang Het, dan Abisai anak Seruya, saudara Yoab, katanya, "Siapa yang akan turun bersamaku kepada Saul ke perkemahan itu?" Jawab Abisai, "Aku akan turun bersama engkau." Lalu Daud dan Abisai mendatangi tentara itu pada waktu malam. Tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya tertancap di tanah di sebelah kepalanya. Sementara Abner dan tentara itu berbaring di sekelilingnya. Kata Abisai kepada Daud, "Hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sekarang biarlah kutancapkan dia ke tanah dengan tombak itu. Sekali tikam saja, tidak usah 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan binasakan dia, sebab siapakah yang dapat melayangkan tangannya terhadap orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Daud berkata pula, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sudah tiba ajalnya atau karena ia pergi berperang dan tewas. Demi Tuhan, sekali-kali aku tidak akan melayangkan tanganku terhadap orang yang kuurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya serta kendi air itu, dan marilah kita pergi." Daud mengambil tombak dan kendi air itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang terbangun, sebab mereka semua tidur. Karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai di seberang, ia berdiri jauh di puncak bukit, sehingga ada jarak yang besar di antara mereka. Bersujudlah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner. "Tidakkah engkau menjawab Abner?" Jawab Abner, "Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja?" Kata Daud kepada Abner, "Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab seorang dari rakyat telah datang untuk membinasakan tuanmu raja." Tidak baik hal yang kau lakukan itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi air yang ada di sebelah kepalanya. Saul mengenali suara Daud lalu berkata, "Suara muka itu anakku Daud." Jawab Daud, "Ya, suaraku, Tuan Raja." Katanya lagi, "Mengapa tuanku memburu hambamu ini? Apa yang telah kulakukan? Kejahatan apa yang diperbuat oleh tanganku? Sekarang sudilah kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambamu ini. Jika Tuhan yang mendorong engkau melawan aku, biarlah ia mencium bau harum kurban persembahan. Tetapi jika itu berasal dari anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka telah mengusir aku hari ini, sehingga aku tidak mendapat bagian dalam milik pusaka Tuhan. Mereka telah berkata, 'Pergilah, beribadahlah kepada ilah-ilah lain,' karena itu jangan sampai darahku tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan Tuhan, sebab Raja Israel keluar untuk memburu seekor kutu, seperti orang memburu seekor ayam hutan di bukit-bukit." Lalu kata Saul, "Aku telah berdosa. Pulanglah anakku Daud, aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku hari ini berharga di matamu. Sungguh aku telah bertindak bodoh dan keliru sama sekali.
Daud menjawab, inilah tombak itu. Ya baginda, baiklah salah seorang dari para hamba menyeberang ke sini untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku hari ini. Tetapi aku tidak mau melayangkan tanganku terhadap orang yang diurapi Tuhan. Sesungguhnya sebagaimana nyawamu berharga di mataku hari ini, demikianlah kiranya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan kiranya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu kata Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anak Daud, apapun yang kau lakukan pasti berhasil. Setelah itu Daud meneruskan perjalanannya dan Saul pulang ke tempatnya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mensyukuri penyertaan Tuhan sampai di hari ini, dan bahkan ketika kita datang beribadah sore ini keadaan cuaca cukup baik, dan itu membuat semangat kita untuk tetap beribadah, bersekutu bersama sebagai orang percaya. Kehadiran kita di dalam rumah Tuhan ini adalah juga jawaban kita terhadap pertanyaan, apa arti hidup menurut saudara? Karena ketika saudara-saudara datang ke rumah Tuhan ini, pasti saudara-saudara punya alasan. Mengapa beta mesti datang beribadah? Mengapa beta mesti menyediakan waktu di hari Minggu untuk bersekutu bersama dengan jemaat yang lain? Jawaban terhadap pertanyaan mengapa itu akan membawa kita pada jawaban tentang apa arti hidup menurut kita masing-masing. Karena ketika kita dan saudara-saudara jemaat bisa memberi jawab tentang hidup ini dalam pengertian dan respon kita untuk datang beribadah, maka kita tahu apa yang mesti kita lakukan setelah kita beribadah. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan tentang apa arti hidup menurut saudara, menurut saya ini penting sebagai pertanyaan reflektif kita untuk terus mengevaluasi sejauh mana kita memandang hidup ini dan bagaimana kita telah melakukannya. Kita telah mengisi hidup yang kita miliki. Peristiwa kematian diplomat muda yang sementara hangat dipercakapkan di berbagai media menunjukkan kepada kita betapa pentingnya hidup seseorang atau hidup manusia. Bukan soal orang ingin tahu apa penyebab kematian diplomat muda ini, tetapi ketika dikemas dengan berbagai informasi tentang latar belakang diplomat muda ini, maka yang ditunjukkan adalah kehidupan sang diplomat. Dan kematiannya itu menjadi sesuatu yang perlu diketahui karena kehidupannya ternyata telah memberi arti bagi kehidupan bangsa ini. Kehidupan memang tidak kemudian akan ditemukan maknanya setelah kematian saja. Artinya tunggu betar ya Bapak Ibu saudara-saudari jemaat meninggal dulu baru kemudian katon tahu apa arti hidup. Karena itu sudah tidak mungkin. Atau kemudian karena katong datang di ibadah pemakaman, lalu kemudian katong juga bisa memberi jawab terhadap apa arti hidup ini. Karena sampai di titik itu maka kita pasti akan bilang kehidupan ini terbatas. Kita tidak punya kuasa untuk mengaturnya. Tetapi banyak orang memahami hidup di dalam juga relasi keluarga, relasi sahabat, relasi komunitas. Karena itu ketika seseorang menemukan apa makna hidupnya di dalam relasi keluarga, dia akan berjuang, bekerja, menghidupi rumah tangga, kalau bisa bawa pulang seluruh pendapatannya untuk kehidupan keluarga. Karena dia tahu makna hidupnya dalam relasi dengan keluarganya. Tetapi kalau kemudian ada yang tidak membawa seluruh pendapatannya, bahkan tidak mencurahkan hidupnya secara penuh kepada keluarga, mungkin perlu dipertanyakan,
apa arti hidup dalam relasi keluarga saudara? Apa arti hidup dalam relasi dengan sahabat? Karena seseorang akan menjadi teman yang baik, pendengar yang baik, pendukung yang baik. Bukan saja pada waktu senang, tapi juga pada waktu susah. Tapi kalau orang tidak memaknai arti hidup, makna hidup dalam relasi persahabatan, orang hanya akan menempatkan dirinya pada saat senang saja, suka saja, duka ale sendiri beta sendiri, susah ale sendiri beta sendiri, salah, tamang salah, itu ale pun tanggung jawab ale sendiri beta sendiri. Bahkan dalam komunitas, apa arti hidup dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan, semua itu akan menuntut seseorang untuk bisa menyatakan tanggung jawabnya bekerja secara benar, melayani dengan sepenuh hati. Bahkan kalau makna hidup itu berkaitan dengan cita-cita, seseorang akan terus berjuang untuk memperoleh masa depan itu. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, semakin seseorang memahami makna hidupnya secara mendalam, maka semakin besar juga kemampuannya untuk berjuang menyatakan makna hidup itu. Seiring dengan itu pula, dia akan mengendalikan diri, menahan diri terhadap hal-hal yang menjadi penghambat untuk mendapatkan makna hidup itu. Bagi orang percaya, Beta dan Bapak Ibu, sederhananya apa arti hidup? Anugerah Tuhan. Apa arti hidup? Pemberian Tuhan. Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan, maka kita akan berusaha untuk meresponnya dalam bentuk tanggung jawab bersyukur. Termasuk di dalam katompung hidup bersyukur itu ketaatan kepada Tuhan Allah. Kisah untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup, memberi pesan kepada kita tentang artinya hidup. Apa itu makna hidup? Dari kehadiran setiap tokoh dalam cerita. Ada orang Sif, ada Saul, ada para prajurit, ada Abner, ada Daud, ada Abimelek dan Abisai. Tokoh-tokoh ini hadir dengan karakter mereka yang berbeda-beda. Tapi kalau telusuri setiap tokoh dengan karakternya, di dalam kata dan tindakannya, kata akan bisa memberi jawab, paling tidak apa itu makna hidup menurut mereka. Karena terrepresentasi atau ditunjukkan melalui kata dan tindak mereka. Orang Sif, para prajurit, Abner, Abimelek, dan Abisai menunjukkan hidup adalah kesetiaan kepada orang yang dihormati, yang dianggap besar sebagai tuan atau raja mereka. Itu makna hidup menurut mereka. Karena itu orang Sif dan yang lainnya itu menjaga relasi mereka dengan yang penguasa itu, Saul. Supaya apa? Supaya selalu diterima, supaya diberi rasa aman, diberi penghargaan, diberi sesuatu yang bermanfaat menurut mereka. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, orang Sif itu berada di suku Yehuda, Israel Selatan. Tapi mereka rela datang sampai di Gibea, itu di wilayah Israel Utara, untuk berjumpa dengan Saul dan memberi informasi tentang keberadaan Daud. Dengan kata lain, mereka mengkhianati Daud. Mengapa kata ini disebut mengkhianati? Karena orang Sif dan Daud itu sama-sama satu suku. Sama-sama asal dari Israel Selatan. Sama-sama asal dari Yehuda. Dengan kata lain begini, apa arti hidup, makna hidup per orang Sif? Kalau kemudian bisa mengkhianati Daud. Katong hidup nih satu suku. Katong berasal dari satu kampung. Katong hidup sebagai orang saudara. Tapi ale bisa mengkhianati beta. Itu berarti dia punya makna hidup dalam relasi saudara itu berbeda. Itu berarti dia punya pemaknaan hidup dalam relasi persaudaraan itu dikalahkan oleh makna hidupnya dalam relasinya dengan penguasa. Kata mbak saudara sabar dulu. Tapi beta pun tanggung jawab setia for beta punya Tuhan itu lebih penting. Orang bisa buang hidup bersaudara karena alasan-alasan tertentu. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, tapi apa yang kemudian dilakukan oleh Daud menghadapi orang Sif?
Sebelum kita menemukan Saul, kita menemukan bagaimana respon Daud terhadap orang Sif. Kita mengajak Bapak Ibu melihat Mazmur 54. Mazmur 54 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu kalau buka teks ini, judulnya doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud, ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi pada kami. Mazmur ini adalah mazmur ekspresi Daud menceritakan peristiwa yang terjadi di dalam teks yang kita baca tadi. Apa artinya Bapak Ibu? Di dalam kehidupan Daud, makna hidup bagi Daud adalah relasinya dengan Tuhan. Karena itu, bagi Daud, apa yang dilakukan oleh orang Sif, dia harus tetap memberi respon dalam ketaatannya kepada Allah. Daud berdoa, berserah pada pertolongan Tuhan. Daud mengendalikan dirinya berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukainya atau orang-orang yang membencinya, sekalipun orang-orang itu satu suku dengan dia, orang-orang itu satu keluarga dengan dia, orang basudara kalau katong di Ambon bilang begitu. Daud tetap menyatakan ketaatan dengan kita berdoa saja. Padahal ini sudah kedua kali. Orang Sif juga melakukan hal yang sama. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, apakah ada di antara kita yang pernah atau sementara mengalami tantangan hidup seperti Daud? Ada orang yang tidak menyukai saudara karena berbagai alasan, motivasi, bahkan membenci saudara. Bahkan mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang Bapak Ibu saudara-saudari jemaat kenal. Orang yang dekat, dia adalah sahabat kita, teman kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita berusaha, tetangga kita, bahkan mungkin menjadi bagian dari keluarga kita. Kalau ada Bapak Ibu yang pernah mengalami, akan bikin luka di hati. Ya. Sampai saat ini masuk gereja, kalau ingat akan juga luka di hati itu ada. Kalau masih sementara, membawa beban betapa beratnya, orang yang katong kenal bikin hidup katong susah, ditampak kerja orang baku tusu, baku tikang, baku bikin tarik sampai katong sendapa berkat apa-apa. Maka Mazmur 54 untuk bilang tentang bagaimana tanggung jawab kita mengendalikan diri, belajar dari Daud. Berdoalah supaya Allah melepaskan saudara dari segala kesesakan. Karena itu, Daud bilang, sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Di ayat 9, Daud berdoa dan meminta Tuhan melindunginya. Orang bikin jahat apa lepar ketong Bapak Ibu, bikin susah apa lepar ketong. Tapi tangan Tuhan tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita sebagai orang benar. Ada batasannya dalam perlindungan Tuhan. Karena itu pula Daud bilang, Tuhan saja yang memulihkan dengan cara Tuhan untuk orang yang melakukan kejahatan pada kita. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, selain berdoa sebagai orang beriman, apa makna hidup bagi Daud yang membuat dia bisa kemudian mengendalikan diri, memiliki kemampuan menahan diri? Ada seorang psikiater namanya Viktor Frankl dari Austria, hidup pada zaman Perang Dunia Kedua di kamp Nazi. Dia kehilangan istri, kehilangan saudara laki-lakinya. Di situasi ini, Bapak Ibu, dia mengalami penderitaan yang dahsyat. Tetapi kemudian dia mengakui bahwa seseorang yang memiliki makna hidup itu akan tahu bagaimana bertahan dalam penderitaan dan memberi respon secara baik terhadap penderitaan, sehingga dia akan tetap menjaga integritas dirinya. Daud menahan dirinya, Bapak Ibu, untuk kemudian membunuh Saul. Daud bahkan juga menahan diri Abisai untuk tidak membunuh Saul. Mengapa? Karena Daud tahu tujuan hidupnya. Dia menahan diri dari godaan-godaan untuk
Godaan karena dia sudah dilukai ya. Di peristiwa Gua En-Gedi itu Saul berusaha untuk membunuhnya juga. Dan ini untuk kedua kalinya. Jadi sebenarnya dia terluka. Bisa saja dia kemudian membunuh karena dengan balas dendam kepada Saul. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Dia menahan hatinya, menahan tindakannya, menahan perbuatannya. Mengapa? Karena dia juga tidak berpikir dalam jangka waktu yang pendek tentang keberadaan hidupnya. Bahwa ya sudah, kalau beta bunuh, beta puas. Beta bunuh, beta punya seluruh sakit hati terbalaskan. Beta bunuh dan saya ada orang lain yang akan mencari-cari beta untuk kemudian membunuh beta. Daud tidak berpikir sesempit itu. Dia berpikir jauh ke depan. Sebagai orang beriman yang memahami arti hidup, yang berkaitan dengan relasinya dengan Tuhan, bahwa hidup ini bukan hanya sekarang, tapi hidup ini juga berkaitan dengan masa yang akan datang, yakni kekekalan hidup. Bikin baik saat ini, pada waktunya bertanggung jawab for Tuhan dan mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, pemaknaan hidup itu sama dengan kompas, dan pengendalian diri itu sama dengan rem, sama dengan setir. Jika hidup tanpa makna, orang bisa kendalikan, kehilangan kendali. Sebaliknya, jika hidup punya makna, orang bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Dan ada hal yang penting dari sikap Daud menghadapi orang Sif dan Saul, Bapak Ibu. Kalau tadi di Mazmur 54 kita dapatkan tentang bagaimana Daud menghadapi penderitaan, menghadapi pengkhianatan, menghadapi situasi yang tidak baik dengan berdoa. Di ayat 10, Daud menunjukkan bagaimana dia juga berhadapan dengan penderitaan, tekanan, ketakutan ketika menghadapi Saul. Daud berkata pula, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sudah tiba ajalnya atau karena ia pergi berperang dan tewas. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, ayat 10 ini menarik. Mengapa? Karena pada ayat 10 ini intinya mau bilang Daud itu paham waktu Tuhan. Daud tahu ada waktu Tuhan bagi Saul. Karena itu Daud tidak kemudian melakukan apapun kepada Saul. Daud berhenti untuk kemudian tidak membunuh Saul. Pengambilan tombak dan kendi air, itu saja yang dilakukan oleh Daud. Sebagai bukti bahwa memang saya punya kuasa, beta pun kuasa. Tapi beta yang melakukan itu karena beta tahu waktu Tuhan itu ada per setiap orang. Dan beta sempung kewenangan, beta sempung otoritas untuk melewati kewenangan Tuhan. Beta yang sama dengan Tuhan, itu sebenarnya di balik ayat 10, sesuatu pesan yang sementara dibilang oleh Daud. Pengendalian diri Daud membawa dirinya pada kesadaran diri bahwa dia bukan Tuhan. Dia adalah sama dengan manusia yang lain. Tidak memiliki kewenangan untuk mengambil hak hidup orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, hidup ini memang harus dilihat dari iman kita tentang waktu Tuhan dan bagaimana kita mengendalikan diri. Waktu Tuhan itu penting. Jadi kalau ketong berdoa supaya ketong tahan ketong pun hati, ketong tahu Tuhan yang. Tapi juga untuk mengendalikan ketong diri, ketong mesti pun pemahaman iman bahwa waktu Tuhan itu ada. Kalau di pengkhotbah bilang, pengkhotbah 3, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini mau bilang tentang keterbatasan manusia. Katong saya bisa atur hidup ini. Dan karena itu pula, katong satu orang bisa kemudian saat ini ada di posisi yang paling tinggi. Ya, hidup berlimpah berkat, prestasi banyak. Tapi pada suatu waktu dia akan berada di sisi yang terendah, di waktu terendah, di posisi yang rendah. Waktu ini terus berjalan dan waktu Tuhan ada pada setiap orang. Katong menemukan ada begitu banyak peristiwa, orang bisa saja menyakiti kita, membenci kita sama seperti yang tadi beta bilang, Bapak Ibu saudara-saudari jemaat. Tetapi ketika kita memahami waktu Tuhan, katong akan tetap berserah. Kalau sekarang katong pun waktu mengalami banyak penderitaan, pada saatnya orang lain juga akan punya waktu untuk mengalami kesusahan hidup.
di dalam cara Tuhan untuk memulihkan setiap orang. Karena itu pula Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, katong juga punya kewenangan untuk mengambil orang lain punya hak hidup. Mau itu dengan cara apapun. Mengkali kalau bilang katong ambil orang pun hak hidup dengan bunuh, sama seperti diplomat muda, beta rasa katong semikian akan. Tapi dunia sekarang orang mengambil orang lain pun hak hidup itu bisa banyak cara. Ya. Beta rasa Bapak Ibu lebih paham. Ada orang punya hak untuk mendapatkan promosi, ada orang pun hak berdapat berkat tunjangan ini, ada orang pun hak berdapat insentif ini, ada orang pun hak berdapat pendidikan, ada orang pun banyak. Tetapi di dalam kesempatan orang itu memperoleh haknya, ada saja orang yang juga kemudian menghalangi, ada saja orang yang kemudian berusaha ganti nama, ada saja orang yang kemudian punya banyak cara supaya orang itu tidak mendapatkan haknya. Bahkan itu dilakukan oleh orang-orang Kristen. Di dalam kantor, dalam dunia kerja, di tempat usaha, di mana saja, ada juga orang yang melakukan demikian. Daud mau bilang for beta dan Bapak Ibu, jangan sama dengan Tuhan. Karena katong sempun otoritas untuk ambil orang pun hak hidup. Kalau Tuhan sutaruh akan par dia, sampai kapan katong ambil Tuhan pasti kas balik par dia. Karena itu Daud tahu sangat, beta waktu par jadi raja nih balong. Samuel su berkati, oke. Tapi ini beta bukan waktu par jadi raja. Beta kas bunuh Saul, kas mati Saul supaya beta jadi raja, belum tentu. Itu bukan beta waktu. Ada waktunya untuk kemudian jadi raja. Karena itu dia bilang beta saya mau beta pun tangani kotor, melayangkan orang, menghilangkan orang, membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud semikian akan. Jadi jangan membuat tangan-tangan kita kotor dengan menghakimi orang lain. Jangan membuat tangan-tangan kita kotor dengan menindas orang lain. Jangan membuat tangan-tangan kita kotor, bahkan hidup kita kotor dengan menyusahkan orang lain. Karena waktu Tuhan itu pasti terjadi pada setiap orang. Beta mau mengajak Bapak Ibu menyanyi lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Akan pembagian refrainnya saja. Beta dan Bapak Ibu mengamini lagu ini. Waktu Tuhan tuh pernah sih ada yang baik, semuanya selalu baik. Karena itu ketika Daud mengendalikan diri terjadi transformasi pada Saul. Saul mengaku dia bersalah, dia berdosa. Dan karena itu terjadi perubahan hidup yang mendatangkan relasi yang baik, pemulihan relasi di antara mereka. Daud bahkan bilang for Saul, beta sih tahu ini sebenarnya Tuhan yang uji beta, Tuhan yang izinkan ale perbunuh beta ataukah ini perbuatan manusia. Daud masih bertanya tentang hal ini, tetapi dalam seluruh tanyanya dia tetap menyadari keterbatasan. Dia sih bisa paham mengapa sampai Saul mau berusaha bunuh dia. Di dalam keterbatasan itu Daud tetap berserah pada Tuhan. Bapak Ibu rasa Bapak Ibu ingat pembacaan kemarin Ayub. Katong semua terbatas. Supaya katong tetap berusaha menahan diri dan mengupayakan kehidupan yang baik. Katong mulai melakukannya dari tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita. Tanggal 22 Juli ini adalah hari ulang tahun pendidikan GPM dan hari ulang tahun EPP Tanala. Tanggal 23 Juli adalah Hari Anak Nasional. Momentum-momentum ini mengingatkan kita dan Bapak Ibu. Pengendalian diri itu bikin akan mulai dari dalam keluarga. Tahan diri, tahan hati, tahan kata, tahan tindakan, bikin akan mulai dari dalam keluarga. Supaya anak-anak terus meneladani kita dan kita membawa perubahan hidup dalam keluarga.
Kalau anak-anak lihat mama dan papa bakalai, baku pukul, pasti dong akan melakukan itu. Peristiwa perundungan, peristiwa bullying yang banyak terjadi mengingatkan kita dan Bapak Ibu, mengapa anak-anak bisa bikin begitu? Apakah cuma karena dong nonton di TikTok, di media sosial, ataukah karena dong lihat di rumah ada kekerasan yang bisa terjadi? Mari kita juga menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan Allah dengan menahan diri, mengendalikan ketumpung seluruh keberadaan yang terbatas ini. Ada otoritas Tuhan, tapi tahan hati, tahan mata, tahan ketumpunya mulut, tahan ketumpunya kata, tahan ketumpun tindakan. Katong akan terus menyatakan berkat Tuhan bagi kehidupan bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara jemaat silakan berdiri bersama-sama sebagai orang percaya. Kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dan Maria, yang menderita Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara mati, naik ke sorga di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang Kristen Allah, persekutuan Allah. Persembahan pujian, solois Patrick Kempadi, silakan. Shalom Bapak Ibu Jemaat semua. Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Menghadapi semua
sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku ku kan menyembahmu. Oh, jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku sempurnalah kuasamu. Imanku memegang janjimu, ku tahu kau tetap bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku ku kan menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Oh, oh. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Oh, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, ku tahu aku tak sendiri.
bangku. Ya, kita memberi persembahan syukur di saat ini. Jemaat yang berkati Tuhan, sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami yang kami bawa dari kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami, dari kekurangan dan kelebihan kami. Terimalah dan sucikanlah persembahan ini sebagai wujud ucapan terima kasih kami untuk menata layani pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Kuduskanlah persembahan ini dan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan pujian pada suara Regatura dari Jemaat Soya disilahkan.
Kita berdoa. Terpujilah namamu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi kami sampai di waktu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik. Tuhan tidak menghitung pelanggaran dan ketidaksetiaan kami. Di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kami terus diberkati. Di dalam kesadaran inilah kami pasrah hidup hanya kepadamu Tuhan. Semua kami yang datang beribadah malam ini, dari yang ada dalam kandungan ibu hingga kami yang sudah beruban putih, diberkatilah di dalam kasih Tuhan, yang tahu bagaimana kami seharusnya lahir selamat, Allah yang tahu bagaimana kami seharusnya bertumbuh baik dan menjalani masa pendidikan kami, anak-anak di tahun ajaran yang baru bisa berhasil dalam setiap pendidikan mereka. Tuhan juga yang tahu bagaimana kami berjuang untuk memperoleh masa depan, pekerjaan. Hanya dalam pertolongan Tuhan, semua mereka yang berusaha memperolehnya. Tuhan saja yang tahu bagaimana kami yang telah dianugerahkan pekerjaan, usaha, bertanggung jawab untuk mengelola bekerja dengan benar. Tuhan menolong kami supaya semua yang kami kerjakan, kami usahakan, kami lakukan itu menjadi berkat bagi hidup pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Diberkatilah kami Tuhan sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia, warga gereja senior, menjalani masa pensiun kami, supaya hidup kami tetap bermakna di dalam pertolongan Tuhan. Seluruh kehidupan kami diberkati di dalam kasih Tuhan. Berkati kehidupan keluarga rumah tangga, Tuhan menolong supaya kami menjadi keluarga-keluarga Kristen yang taat, yang hidup takut Tuhan. Kalau kami harus memulai pengendalian diri itu, kami melakukannya sebagai orang percaya dan kami meneladankannya dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami menyatakan itu kepada suami, istri, anak-anak, orang tua kami, supaya relasi kami adalah relasi ketaatan kepada Tuhan Allah. Dan pengendalian diri, kemampuan kami menahan diri, menahan kata, menahan tindakan, membatasi diri kami untuk melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Tuhan berkenan untuk terus memberkati kehidupan keluarga kami. Bahkan jika karena kelemahan dan keberdosaan kami, bisa saja kami bertengkar, kami kemudian mengambil jalan berpisah hingga pada perceraian. Tuhan, pulihkanlah rumah tangga Kristen. Ajarkanlah kami Tuhan Allah untuk terus menahan diri dari keakuan kami, keegoisan kami. Tidak ada satu manusia pun Tuhan yang punya kekuatan dan kuasa yang sempurna untuk menjadikan hidupnya sempurna. Di dalam keterbatasan dan kekurangan itulah ajarkan kami untuk saling memahami, mengerti dan mencintai satu sama lain. Kami menahan diri, mengendalikan diri untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga-keluarga kami. Tuhan Allah kami, kemampuan kami untuk menjaga rumah tangga akan menjadi orang percaya mampu menjaga keutuhan persekutuan gereja ini. Tuhan menolong kami sebagai warga jemaat, sebagai para pelayan, supaya dalam pengendalian diri dari berbagai keinginan-keinginan, kekuasaan-kekuasaan, Tuhan menolong kami untuk bisa tetap menopang seluruh tugas-tugas pelayanan bergereja. Kami berdoa, diberkatilah majelis pekerja klasis Kota Ambon, diberkatilah jemaat-jemaat yang ada di klasis Kota Ambon, diberkatilah semua pegawai staf yang ada di klasis Kota Ambon, dan diberkatilah seluruh pelayan di klasis Kota Ambon, di jemaat-jemaat yang ada di klasis Kota Ambon, supaya penyelenggaraan pelayanan di klasis ini terus bertumbuh, bersaksi tentang kemurahan dan kebaikan Tuhan di gereja ini melalui keberadaan klasis. Seluruh pekerjaan fisik yang sementara dijalankan diberkati oleh Tuhan. Bapa, persiapan untuk rapat konsultasi tingkat sinode, juga berbagai kegiatan
Organisasi gereja akan berlangsung ke depan, konsultasi studi, bahkan nanti sidang sinode di bulan Oktober. Kami berdoa dan memohon terjadi hanya di dalam pertolongan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan bagi gereja Protestan Maluku, supaya kami melihat Tuhan berkenan untuk memakai gereja ini bersaksi tentang kebaikan, kemurahan, dan kemuliaan Tuhan yang tetap bertakhta di gereja ini. Ya Allah Tuhan kami, hidup kami di tengah-tengah kota, daerah, bahkan bangsa dan negara ini, Tuhan senantiasa menolong kami, menolong para penyelenggaraan pemerintah, supaya mereka bekerja dengan benar, bekerja dengan takut Tuhan. Pengendalian diri mereka akan membawa mereka menjadi para pekerja, pelayan masyarakat yang bekerja dengan mengutamakan kepentingan orang banyak, keadilan dan kebenaran ditegakkan. Tuhan menolong. Bahkan negara ini dalam berbagai kebijakan, Tuhan menolong supaya setiap orang melakukannya untuk kebaikan hidup bersama. Tuhan juga memberkati seutuhnya keadaan dunia ini. Peperangan di mana-mana dipulihkan oleh Tuhan. Kuasa Roh-Mu yang kudus, kuasa-Mu Tuhan Allah untuk mengendalikan setiap orang, setiap pihak, bahkan para pimpinan negara. Tuhan menolong supaya dalam kuasa Tuhan terjadi perdamaian di dunia ini. Bahkan di dalam keadaan yang menderita karena kelaparan, karena berbagai hal yang menyebabkan kesusahan hidup pada manusia, Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kepadamu saja Bapa kami berdoa dan berserah. Orang-orang yang membutuhkan Tuhan di rumah sakit dalam penderitaan dipulihkan oleh Tuhan. Yang berduka dihibur dan dikuatkan, yang ada di lapas, penjara, Tuhan memulihkan hidup mereka. Keluarga rumah tangga dikuatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Yang disabilitas, yang HIV/AIDS, Tuhan menyatakan kuasa Tuhan untuk terus memberkati mereka. Terpuji-puji namamu Allah Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga, sambil memohon Tuhan tetap memberkati semua kami, pelayan liturgis malam ini, supaya kami terus bekerja melayani dengan sepenuh hati. Kami mengakhiri doa ini dengan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Makanya pada hari ini kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Saudara-saudara jemaat disilakan berdiri. PKJ 220 kita nyanyikan. Kepada Allah yang
kasih Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Shalom. Hmm.